حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائبين غضبان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. الأمي وخديجة أمي والبتول الخدم سيدات النسوان. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه الماضي قد الله فرجه الله ما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه في الدارين آمين إلى أن قال قال الحكيم هذا الرجوع إلى الحكاية التي حكى أبو حنيفة عن الحكيم السمرقندي إذا ذهبت إلى بخارى لا تعجل في اختلاف إلى الأئمة. Kemudian berkata Imam Hakim, ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Hakim As-Samarqandi beliau berpesan, kalau engkau mau pergi ke Bukhara di Uzbek, maka janganlah kalian terburu-buru di dalam ikhtilaf anil a'immah,
al-ulama alladzina kanu muqtadan nas wa afdalihim. Jangan buru-buru kepada bergaul, berkumpul kepada para ulama-ulama yang menjadi petunjuk mereka dan terkenal nih ulama. Tapi beliau nasihatnya apa? Wamkuthu syahrain, suruh dia sabar dulu, tinggal beberapa bulan lah gitu, dilihatin dulu mana kira-kira ulama yang benar-benar gitu, bukan cuma yang tenar doang dicari, tapi yang benar-benar. Hatta ta'ammal wa takhtaru ustadzan, sampai kau benar-benar ngelihat mana guru yang benar. Fa innaka idza zahabat ila alim wa bada'at bisabki innahu rabbama la yu'jibuka darasatuhu fatarakal tazhaba ila akhar la fala yubarik laka fit ta'allum. Karena kalau lu buru-buru, kata Imam Abu Hanifah dinasihatin nih, Imam Hakim ini, kalau terburu-buru nyari guru nih, ternyata dia nyari yang misalnya terkenal lah gitu, terus dia buru-buru, terus dia mau belajar sama tuh guru. Nah, sedangkan gurunya itu sibuk dia, ataupun kurang pas gitu. Akhirnya karena begitu, ya belajar kan jadi terhenti. Akhirnya dia nyari guru yang lain lagi. Maka kata Muhammad Al-Hanifah, fala yubarik laka fit ta'allum. Kalau model ngaji begitu tuh kagak ada berkahnya. Lu ngaji sini, ngaji lagi sono, ini belum beres, lu ngaji sono lagi, ini belum beres, ngaji belum lagi. Jadi ngaji itu mesti tekunin dulu. Jangan kayak lo kucing beranak, terus pindah sono, pindah sini, nggak bagus. Jadi dilihat dulu. Ya an-nabi bitarkuka iya qad azaitwa. Karena sesungguhnya lo ngaji sama satu guru terus lo pindah lagi, itu nyakitin hati gurunya. Wa bi ta'zihi la yubarik laka fi ta'allum. Kalau nyakitin ya enggak ada berkahnya. Jadi ngaji biar inian. Kalau bisa sampai mati tuh gurunya, atau enggak lu yang mati. Wal i'rad anhu fatasbutu inda hatta yaguna ta'allumaka mubarakan wa tantafi. Makanya mesti dipikirin dulu. Pikirin dulu, dilihat dulu, ditanya dulu, nyari guru, musyawarah dulu. Sampai kalau lu udah musyawarah, lu tanya-tanya, nah lu gak bakal mau ninggalin. Atau tuh gurunya udah meninggal, lu gak bakal tinggalin tuh gurunya. Baru tuh di situ ada keberkahan. Alang kagak, lompas sono, lompas sini kayak bajing. Tuh, kalau model begitu tuh dinetep ngaji, lama-lama gitu tuh begitu ngaji. Lu ngaji sampai gurunya meninggal. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Ini baru setahun doang udah paling bisa banget. Kecuali lu pinter banget dah. Kagak juga. Tuh, wabi'in mika kathiran. Kalau tetap ilmu bisa dapat banyak. Kalau pindah-pindah ya kan? Ya. Bisa tetap. Wa'lam bi anna sabra was-sabata aslun kabir fi jamil umur. Walakinnahu azizun. Maka ketahuilah, sesungguhnya orang bersabar, dia sabar gitu. Di istiqomah ngaji itu perkara yang berat tuh. Dulu ngaji sama ya main bahasan aja gitu sampai 20, sampai dari tahun 2000 sampai dia meninggal 2024 tahun ngaji, bayangin. 24 tahun. Baru emang bener berat. Ngaji guru anak banyak tuh dulu tuh. Walid meninggal. Emang netep itu dia susah. Kalau sekarang lu, sekarang mah lihat viral dikit lu tinggal, salah begitu. Lihat nih ulama viralan dikit nih, aku ngikut no kah?
Jangan. Kenapa? Sabat itu mensabat nabat. Orang yang tetap itu dia bakal nunggu. Kayak tadi tuh kita nanam pohon, kalau kita tetap ada tuh, ntar dia nunggu gitu. Mau kalau lo nanam, taruh pindah lagi tuh kagak bakal. Semua urusan begitu juga. Misal lu pertama misalnya jualan es, wah kagak laku, jualan yang lain lagi ini kagak bakal ituan. Ntar orang lagi mau udah demen sama es, lu ditanya lah, yang jualan es mana nih? Udah ganti jualan cilok tuh. Bakal tuh. Misalnya dia juga punya keahlian misalnya, tadinya dia misalnya arsitek, terus ganti lagi profesinya dokter. Lu yang bener mana sih gitu? Udah ada pelang di rumahnya arsitek, tapi dia dokter, kan jadi orang bingung. Jadi setiap urusan itu mesti sabat. Tapi emang berat. Kama qala syair, likulli ila sya'wil ula harakat, walakin azizun fil rijal sabat. Setiap sesuatu yang tinggi itu banyak orang yang kepengen. Orang kepengen sesuatu yang tinggi mulia kan. Tapi sedikit sekali orang yang benar-benar istiqomah, sabat, dia tetap di situ. Ngaji setahun, 2 tahun udah bisa pinter loh gimana urusannya. Lu jangan percaya itu, ngaji cepat, cuman setahun bisa. Gua aja ngaji Quran sama abakku 7 tahun, 7 tahun baca Fatihah doang. Tuh. Lu mau ngaji setahun bisa langsung jadi hafiz, kagak bisa. Jadi mau belajar Quran 2 tahun mau jadi imam Masjidil Haram, kagak bisa. Kagak bisa. Ayo. Itu mesti ada istiqomah. Sedikit tuh bisa tuh. Ya kayak dulu punya teman 40 orang, berjalannya tahun, berapa tahun, 2 tahun, 10 tahun, hilang, tinggal sendiri doang. Hampir 16 tahun gitu waktu itu ngaji, tinggal sendiri doang. Yang lain nih aja dah tuh. Elikuli wahid harakat kalibila ila sabakul ula. Banyak orang yang mau dia mencapai kedudukan yang tinggi, yaitu kepengen hatinya kepada sesuatu yang maratibil aliyah tinggi. Walakinnahu qadima alaihi bima marrun, tapi dia lewatin tuh yang apa namanya at-taifur rijal sabat bima badil usul ilal ula wa wasaila. Tapi sedikit orang yang mau dia bersabar, dia istiqomah. Makanya kalau kiai-kiai itu hampir 20 tahun dia belajar, 30 tahun. Maka disebutkan alimada makna kila man sabata nabata. Siapa orang yang tetap bakal dia berhasil, bakal tumbuh tuh. Lu nanam pohon baru seminggu pindahin lagi, kan bakal nunggu. Jadi kalau nanam pohon di situ, lu tanam udah tuh, mau ada apaan kek, lu jangan pindahin, baru tuh nunggu. Begitu juga lu apa namanya cewek, temen ini, akhirnya jadi. Iya. Kalau udah niat nikah, udah kalau itu udah. Nono, tak kesono, nggak awin jadi juga. Udah cakepan dikit, indah lagi. Tuh, ini sebut tuh. Wakila as-syaja'atu sabrun sa'ah. Maka disebutkan as-syaja'a sabrun sa'ah. Ai asyaja'a laysat bi quwwatil badan walakinnahu sabrun sa'a 'alal musyaq wal alam. Maka disebutkan keberanian itu adalah kesabaran yang sebentar aja. Jadi keberanian itu sabar sebentar aja. Yang berani itu bukan badan yang kuat, tetapi apa? Sabar dalam menempuh kesulitan. Apalagi orang ngaji, paling susahnya tuh orang ngaji udah.
Makanya Nabi Musa alaihissalam itu sampai ngomong kagak ada yang paling susah kecuali ngaji gitu. Nabi Musa ketika disuruh ngaji Nabi Haidir, disuruh jalan tuh sampai ketemu pertemuan dua laut loh. Yang ini jalan dulu dari Ancol nih, pertemuan dua laut itu di mana tuh? Jalan atau terusurin tuh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa mengapa? Gak ada yang paling susah kecuali nuntut susah. Sabar. Ya, berarti sekarang enak ngaji. Kalau dulu orang gurunya galak-galak banget, buset, mau ngaji bawa pecut, bawa rotan, anak disundut rokok lo. Nanti kalau ada salah seminggu, kalau punya dapat guru gitu loh. Fayan bagi letak lebih dalam ayas buta, wayas biro ala astustad. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu dia buat tetap dia sabar sama gurunya. Sabar tuh. Wasabat indahu adamul i'rad anhu. Namanya sabar sama guru, dia nggak berpaling dari guru. Walaupun gurunya udah meninggal. Itu juga satu ituan, banyak orang sekarang gurunya meninggal dia berpaling gurunya. Ada alhamdulillah nggak ada tuh, kepengen berpaling gitu. Wah, belum jarang orang sekarang kalau misalnya gurunya galak lu, wah ngaji kurang nih model laba gue bisa gitu, belum ngaji seminggu udah deg-degan. Kalau salah udah pasti wah diomelin. Lekarnya ini kan melayang. Tuh. Buru-buru lah galak-galak. Jadi dia sabar. Apalagi sama gurunya dia sabar. Wala kitab. Begitu juga sama kitab. Sabar ngaji kitab atau ila ayatamma sampai disempurna. Hatta la yatruku abtar. Jangan sampai dia meninggalkan gitu. Meninggalkan guru, meninggalkan pelajaran. Wa ala fannin hatta la yastaqil bi fannin akhar qabla yatqinal awal. Dan juga kepada satu bidang ilmu. Ada orang belajar satu bidang ilmu, dia belum bisa, udah mau lompat. Ustaz, saya nggak mau belajar indah, saya langsung belajar tafsir. Kalau lo peyang, lo sarap kagak bisa. Lo sorok. Dulu ya, orang waktu belajar sama guru itu ada satu temen gitu tuh. Ustaz, saya mau belajar tafsir. Kita nanya, lo udah bisa nol sorok? Udah, Ustaz. Nah, kalau gue mau bayar bisa nggak? Enggak, Ustaz. Kalau lo peyang mau belajar tafsir gitu. Kayak orang belajar fikih. Dari awal dulu belajar yang kitab yang apa namanya? Tipis-tipis dulu. Lu jangan belajar langsung misalnya Mizanul Kubra atau enggak namanya Minhaj, terlalu berat. Jadi pendek-pendek itu kayak Safinatun Najah, Muqaddimah Hadramiyah gitu. Kalau apa namanya Nahwu tuh yang apa namanya yang dasar-dasar dulu. Jangan mau belajar yang belajar alfiah sarahnya lu ngapain? Gua aja belum pernah belajar tentang alfiah. Jadi dia mesti sabar tuh. Satu fan ilmu atau pencabang ilmu sampai dia nekunin awal baru dipindah lagi. Begitu juga wa ala baladin ataupun satu tempat, satu negeri. Itu kan belajar enak. Kalau dulu orang-orang dulu tuh ulama-ulama kita misalnya belajar di punya guru itu Allah yarhamdu Kiai Arsyad itu belajar di Mekah. Itu nggak lama belajar, cuma 25 tahun. Belajar di Mekah 25 tahun. Sampai dulu tuh mau nikah. Bayangin aja dari umur 25 tahun belajar di Mekah loh, bayangin. Disuruh pulang. Ada lagi yang belajar sampai 40 tahun di Baghdad, Irak. Ada di Hadramaut sampai 35 tahun tuh. Ada yang pindah dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, banyak.
dia sabar. Hatta la yantakil ila balad akhar min ghairi darurah. Sampai apa? Sampai dia nggak pindah ke satu tempat kecuali darurat. Tapi untuk ilmu nggak ada daruratnya. Dulu kalau orang mau masuk di Ribat Tarim itu syaratnya apa? Jadi kalau orang kirim surat itu mau dari siapa itu dikumpulin sama gurunya. Ntar kalau dia udah pulang baru dikasih surat ini, surat yang dikirim dari Indonesia, semuanya dibaca. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ini segala macam tuh. Baru tuh orang begini bener ngaji. Fa inna dzalika kullu yufriqul umur wa yastaqil qulub wa yudhiqul autat wa yu'adil muallim. Karena kalau lu pindah-pindah, entar ke sono, entar ke sini, terus mau pindah tempat ini tuh. Dia apa? Itu bisa menjadi apa? Yufriqul umur. Jadi urusan enggak beres dah tuh. Dan hati juga repot udah. Waktu juga terbuang dan juga bisa menyakiti seorang. Belum beres udah mau pindah aja. Kecuali gurunya yang nyuruh, misalnya gurunya udah lihat nih, oh nih muridnya udah bisa, lalu belajar lagi yang lain dah, baru. Nah, wayan bagi ayasbiru amma turidu nafsa wa haba. Minal ladaizil nafsaniyah wa syahwaniyah. Dan juga selayaknya bagi seorang menuntut ilmu itu dia mesti sabar. Sabar sama apa? Sama ngelawan hawa nafsunya. Jadi yang namanya hawa nafsu tuh mesti lawan. Ah, mau tidur enaknya nih, ya. Enak nih, jalan enak nih. Tuh. Maka disebutkan innal hawa la hawanul hawa bi'ini. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu dia hina. Dan orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya itu taqdadil mudlah wal haqarah. Dia pasti hina. Pokoknya dia bakal binasa kalau ngikutin hawa nafsu. Orang coba kalau orang yang mabok mulu hidupnya ngikutin hawa nafsu, jadi apaan sih? Dia apa? Tuh, wakila innal hawa lahwal hawan i'adatu mubalaghah. Nah, yang namanya hawa nafsu itu ya kemauan, kepengenan yang jelek. Dia sumbernya tuh hawa nafsu itu dari hawa nafsu. Jadi nafsu itu ya makanannya hawa. Kayak orang lu kagak nafsu makan, mau makan gak lu? Mau makan, gua gak nafsu nih makan, agak nafsu. Jadi hawa itu kepengenan, nafsu itu ya yang ada di depannya dia. Jadi mesti dilawan tuh. Karena hawa nafsu itu maunya ngajak kepada yang jelek. Kecuali orang-orang soleh emang udah jadi hawa nafsu udah dididik. Wa yasbiru alal mihan, dan dia sabar juga atas ujian, kesulitan, ujian tuh. Sabar tuh, al-baliyat, ujian tuh. Alladzi zaharat alaihi fi tariqil ilm, yang dia dapat dari menuntut ilmu. Ilmu tuh waduh. Itu Imam Syafi'i itu bagaimana beliau itu susahnya nuntut ilmu. Dia nggak punya biaya. Sampai Imam Syafi'i itu nulis itu kan pelajaran di mulut gitu. Sampai kadang ditulis di apa daun-daun buat nyatet gitu. Ah, lu enak sekarang, zaman lu enak. Dulu tuh sampai begitu tuh ujiannya tuh. Fadainil ma'na ala qanatiril mihan. Al-qanatir jamil kintor bikasil kaf wal ma'ul katsir idza atlaqa wa idza adif ila syai' fal katsir minhu yakni anna hadzal maqasid mustamil ala al-mihan katsira. Karena yang namanya tujuan itu, keberhasilan itu sesuai dia bisa melawan kesulitan. Jadi kalau lo mau sukses, ya lo lawannya kesulitan dulu.
Orang tahu nggak yang apa tuh Ninja Warrior kan gitu, Ninja Warrior tuh ya. Lu tahu kan Ninja Warrior? Dia kan kalau mau menang ngapain dia? Lewatin tuh rintangan, ya begitu tuh orang kalau mau sukses tuh lewatin dulu. Lu mau sampai tujuan, lu mesti latihan dulu nih. Lewatin ini gimana caranya, latihannya gimana, begitu. Nah, orang mau sukses nuntut ilmu tuh begitu. Dia mesti lewatin rintangan-rintangannya. Wa an Sadud innahu li Ali bin Abi Thalib kana Allah ala tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbi'uka an majmu'iha bi bayan wa zakah wa ilsin wa istibarin wa bulgatin. Maka kata Sayyidina Ali, kau nggak bakal dapat ilmu kecuali kau punya 6. Yang pertama zakain, cerdas. Tuh, kalau bodoh, otak lo nongkrong, susah tuh. Dapat ilmu susah. Karena yang namanya ilmu mesti mikir. Gitu. Wah, saya kurang itu Ansat. Apa namanya, otak saya agak tidur dikit. Atau kan nongkrong otaknya. Maka lu mesti apa? Wahirzin, lu mesti serakah. Kalau lu udah tahu lu bego, lu mesti sungguh-sungguh gitu. Udah bodoh, nggak sungguh-sungguh ya, jadi apaan lu? Tuh. Mesti sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh bagaimana dia mendapatkan ilmu. Apalagi wastibarin, sabar. Mihna wa baliya, ujian. Ujian kan datang dari mana aja, dari dirinya dia bisa. Aduh, ngaji gak punya duit, kan ujian juga tuh. Gue pernah ngerasain begitu. Karena saking duit kagak ada, ya mau gak mau jalan kaki tuh. Jalan kaki, itu hujan, lapar. Sampai rumah gak bakal sampai nih. Udah lapar, kalau makan pulang gak sampai, akhirnya itu ada tuh. Itu banjir lagi, waduh, mesti begitu, mesti barin. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6, berapa tahun mau jalan tuh? Ada 2004 sampai 2010 berapa tahun? 6 tahun jalan. 2 lampu merah, lu bayangin gue jalan 2 lampu merah, lu hitungnya dari sini jalan Fatmawati baru 1, jangan satu lagi 2 lampu merah tuh, lampu merah. Baru naik mobil, habis sono ntar jalan lagi. Jalannya lumayan dari sini ke pasar Pondok Labu. Ntar pulang ke jalan lagi gitu. Karena kalau 2 kali naik mobil, ongkos kurang. Gitu. Itu mesti barin, sabar. Mihna wa baliyah tuh. Ujian belum dikatain orang. Wah. Orang ngaji, kau jadi apaan lu ngaji bulu gitu. Orang-orang udah inian mus begini aja gitu. Kamu katain orang sabar, orang ngaji tuh dikatain wajar. Ujiannya begitu dah. Apalagi wabul gatin, nah punya biaya. Minal aish, ilahtaj ila amri rizik ilal ghair tuh. Dia punya biaya kalau ngaji. Untuk ilmu tuh mesti biaya, bayaran, terus beli buku, apalagi ongkos, itu biaya. Enak orang punya duit banyak ngaji, cuman rata-rata orang punya duit banyak gak mau ngaji. Udah pasti jalan yang lain dah. Nah. Wah, kemudian wa irsadu ustadzin, ada pendidik, ada gurunya. Kalau kagak ada gurunya lo mau belajar aja ya ngaco. Pasti ada gurunya. Terus irsyadu ustadzin itu penting. Dia yang tahu tuh. Oh ini maknanya apa, ini maksudnya apa, oh ini caranya bagaimana. Mesti ada petunjuk dari kalau nggak ada lu main jalan-jalan sendiri lu ya ntar sesat lu. Watula zamanin, dan waktunya lama.
Ada baru ngaji setahun udah jadi ustaz. Gimana urusan? Udah itu kagak mau ngaji lagi tuh. Nah, itu penyakitnya tuh. Aila budda min tuli zamanin hatta yahsulal ilm. Waktunya lama sampai dia mendapatkan ilmu. Gak bisa waktunya sebentar. Li'anna muqaddimatihi wa madadiyati katsira. Karena yang namanya ilmu itu muqaddimahnya, pendahuluannya itu panjang. Permulaannya aja banyak. La tahsil fi adna zaman. Gak mungkin orang nuntut ilmu dalam waktu dekat cepat dia bisa. Kagak bisa. Lu mau belajar, misalnya mau belajar ilmu, lu mesti belajar perangkatnya dulu. Ibarat lu mau dapat sarjana emang langsung lu TK, lu SD, lu daftar, mau langsung S1 bisa gak? Gak bisa lu. Lu sekolah TK dulu, apaan lagi? SD 6 tahun kalau dukun. Terus SMP 3 tahun, SMA, kuliah berapa tahun kuliah? 2 tahun, belum ntar lu ini ya dapat tuh, wah baru dapat S1 berapa tahun tuh. Tapi kalau lu mau ngaji, lu mau cepet, buset setahun, mana? Belajar di YouTube saat, YouTube belajar di Google, kalau nggak bisa, nah, dia mesti zamannya lama. Wa amma ikhtiyar ka syarik payan bagi yaktarul majda wal wara. Adapun kalau mau nyari temen dalam menuntut ilmu itu, cari temen yang majda, yang baik, yang wara, yang bisa jaga diri. Jangan dulu temen lu pesantren yang temen hura-hura, terus di pulang pesantren ngayap mulu, agak malah jadi orang. Cari temen tuh yang bener, yang wara, yang bener, yang baik, baru bisa. Wa sahibut taba' al-mustaqim, yang punya tabiat itu lempeng, al-mutafaham, yang pandai itu. Wa yafirru minal kaslan, jauhin temen yang males. Ngaji lu males badah. Udah ikutan males lu, males nular tuh. Males tuh nular. Yes. Apalagi al-mu'attal, udah males entar-entaran. Mu'attal tuh gitu, kayak rusak, kayak mesin rusak tau lu. Entar mau, entar kagak, entar mau kagak tuh mesin rusak namanya. Jangan nyari temen begitu tuh. Ntar kira mau ogah-ogah tuh. Namanya mu'attal tuh. Rusak, ogah-ogahan. Apalagi wal mukhtar, jangan juga nyari temen yang banyak minal fa'il kasirul kalam, yang banyak omongnya. Jangan juga tuh. Jangan ngaji-ngaji lu, dia ngobrol aja sama dia. Sampai tua dia cakap terus. Waktunya ngaji, waktunya ibadat. Wal mufsid ay ahlil fasad fal fattan fi ahlil fitnah. Gitu juga orang yang rusak, yang sering bikin fitnah, jangan juga nyebarin fitnah. Jangan. Karena merugiin kita tuh. Maka disebutkan dalam syair, anil mar'i la tas'al wa absir garinahu. Kalau seseorang itu jangan ditanya nih, orang marubianau saleh ampole, ini orang baik apa kagak baik. Tapi lihat apa? Lihat dia berteman dengan siapa. Kalau lu lihat ada orang baik banget, lihat dia berteman sama siapa. Ataupun orang jelek banget lagunya tuh, jangan lihat dia bergawan sama siapa. Karena apa? Final garina bil maqarin tadi. Karena yang namanya teman itu bisa nular. Tuh, ada kambing budugan di kandang 10 di kandang 10 kambing bener gitu. Lu masukin yang budigan, yang baik yang budigan apa yang bener? Kagak kadang yang bener jadi budigan. Budik. Kalau kebayaan susah nularnya.
Kalau jelek nggak gampang. Makanya itu perkawan itu bisa melari. Pilih-pilih. Idza kana dza syarrin fajab ibnu sur'atan. Kalau ada jelek, nah buru-buru lu tinggalin. Kalau ada yang jelek, jangan nggak usah. Saya kan mau ini kan misalnya nongkrong situ tuh, yang mana sih? Bawah. Situ. Bawah kan. Goel gitu dah. Situ. Terkenal sama begitu-gitunya tuh. Ya saat mau dakwah di situ, dakwah. Nggak ada loh yang ketularan. Tuh. Kalau lihat begitu tinggalin. Kenapa? Lu yang masih goyang juga. Kalau lihat begitu tinggalin. Buru-buru. Ketularan tuh begitu. Wa in kana dza khairin faqarinahu tahtadi. Nah, kalau lo lihat ada teman punya kebaikan, nah buru-buru dah temenin tuh. Jangan lepas tuh. Kalau perlu gigit pakai geraham. Kata ulama, bukan lo berarti temen lo gigit. Kan lo gigit. Artinya kalau pakai tangan kan tuh gampang, apa namanya? Kalau gampang lepas itu, kalau kayak gigi kan agak susahan tuh. Kalau punya teman begitu baik, nah, pegang tuh, jangan sampai lepas. Gitu, jangan cewek doang gitu, kalau lu lihat baik, baru ini. Wansatu la tas'ab kaslan fi halati kam soleh bi fasadin akhar yafsudu. Jangan sekali-kali berkawan sama orang males, jangan tuh. Males. Karena apa? Kam solihin, kamil khairiyah ay solihin katsira. Berapa banyak orang yang baik, nah menjadi rusak karena sebab bipasadin saksun akhar, dengan sebab dia bergaul kepada orang lain. Males, suruh ngaji gak mau, suruh sholat kagak mau, dan temenin. Arin, sehelu aja. Ada apa? Itu tadi tuh. Itu ini kan ada dasar. Ini ulama yang ngomong, kan gua, kata gua lagi yang ngomong. Ini ulama yang ngomong. La tashab kaslana fi halati. Jangan bergaul sama orang malas. Kam solihin bi fasadin akhar yafsudu. Karena banyak banget orang baik menjadi rusak karena sebab dia bergaul sama yang baik. Adwal balidi ilal jalidi sari'ah. Bahkan disebutkan itu apa namanya, jauhin orang males, orang bodoh tuh, buru-buru. Orang bodoh itu maksudnya al-ahmak, dongo dia begini, diajak kebaikan kagak mau, itu namanya orang dongo. Bukan dia orang bodoh, dia nggak emang otaknya enggak. Itu diajak kebaikan, dia kagak mau. Di sini kagak mau, semuanya kagak mau. Itu namanya orang dongo. Yani syariah biladil balad ilal alamil akhir syariah, kepada tempat orang, nah baru jauhin tuh. Kal jamri yudha fir ramad fayakhmudu. Itu perumpamaannya kayak bara api. Itu kalau bara api gua taruhin apa namanya? Apa sih namanya itu? Ditaruh begitu tuh, cet. Ibarat kata begini nih, ini bara api nih. Nih, dia lagi panasnya nih. Nih, lu nih lagi semangat-semangatnya nih. Lagi semangat-semangatnya nih. Terus lu siramin, lu taruhin batu es. Gimana tuh? Nyes. Mati gitu baranya. Mati tuh. Lu lagi semangat nih ngaji. Kawan dong yang model begitu. Nyes. Hilang semangat lu. Ah iya bener, gue begitu aja dah, gue boleh ngerti dah, capek ngaji ya. Nah itu begitu tuh. Jadi kayak hilang tuh dia. Bisur cepet tuh matinya tuh. Makanya sebab tuh. Kama saleh tuh himar yahmil asfar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitral Islam. Setiap kata Nabi SAW,
setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Illa anna abawahu, kecuali yang jadiin dia jelek tuh bapaknya. Bapaknya jadiin Yahudi, bapaknya jadi Nasrani, jadi Majusi, nyembah api. Itu sebab apa? Sebab pengaruh dari orang tuanya. Nah itu jadi awalnya kan bayi ada dosanya nggak ada. Nah, itulah pentingnya daripada bergaul kepada yang baik. Juga lu bil hikmah bil farisa ya rabada battar biwadid zaman, yakni ana sahib su aswa minal hitasu aktar minha darurat. Maka disebutkan dalam hikmah al-Faris gitu, Persia, ya rabada bidatar biwadazima zabada robada. Disebutkan itu artinya sesungguhnya teman jelek itu lebih berbahaya daripada ular kobra garaga. Tuh garaga tuh enggak? Tuh. Lebih berbahaya dari garaga tuh, teman jelek. Dan lebih berbahaya tuh karena apa? Banyak mudaratnya. Kalau lu kobra lu paling apa namanya? Ya mentok-mentok lu mati dah gitu. Mentok-mentok lu mati. Tapi kalau lu berkaul sama yang kawan yang jelek, bukan lagi lu mati lunya, hati lu mati, akhirnya jadi perbuatan kagak baik, kagak kenal sama Tuhan lu, nggak kenal sama Nabi, nggak kenal sembahyang, nggak kenal ngaji, ya. Makanya tuh baik-baik bergaul. Pak tabiril ardo bi asma'iha, ay ardo kanat zata sarain pas mawdika, kanat syarin pas janina. Maka lihatlah bagaimana tanah. Tanah itu kan tergantung dia bergaulnya sama apaan tuh. Kalau dia cuma tanah lapang aja, kagak ada tanaman, namanya tanah kering. Kalau dia punya ada pohonnya, namanya tanah ada pohonnya. Di pohon ada pohonnya doang, itu tanahnya ada pohonnya doang, tapi kagak ada buahnya, namanya ya tanah, ya tanah begitu dah, ada pohonnya gitu. Tapi nggak produktif gitu. Tapi kalau dia punya buah, ada pohonnya, ada buahnya, namanya kebun. Kalau tanah lapang doang nggak ada apa-apanya, tanah lapangan namanya. Kalau ada pohonnya doang tapi kagak ada buahnya kan biasa itu. Tapi kalau dia ada buah, ada tanamannya terus ada buahnya, namanya kebun. Tuh. Tapi kalau dia ada durinya disebut apaan? Kalau bahasa kita mesti semak. Siapa yang mau main ke semak kalau banyak durinya? Ya, jadi itu orang ibarat kata tuh annalal ardad data zara tuh. Jadi orang tergantung kayak tanah, di mana dia diisinya. Kalau dia nggak diisi apa-apa ya tanah lapangan aja tuh. Tapi kalau kebun kan beda. Orang nggak mau kan sayang-sayang gitu. Jadi itu kita suruh merenungin tuh. Kan saya menurut ma'rifatullah. Biasanya kan mantil bil hadur wa tabir ardo ma asma'iha alamatu asmuhan. Wa tabir sahib bis sahib, maka renunginlah orang kalau dia berkawan, sama siapa dia berkawannya. Karena yang tadi tuh tergantung. Kalau dia berkawan kepada orang yang alim, orang soleh, maka dia ketularan. Wen kana jahilan, pak jahil. Kalau lu bergaul sama orang bodoh, orang maksiat, ya lu ngikut sama dia. Lu lihat lu lihat kulit aja tuh. Kulit kalau ditaruh di rebana dia apain dia? Kulit kalau rebana diapain? Pang tamparin lu, taruh di beduk. Kulit. Coba kalau taruh di Al-Quran. Kalau lu taruh kulit ditempelin di Al-Quran, diapain tuh? Baca. Dicium. Kan? Nggak ada dicium beduk.
Kalau beduk dipukulin, daripada digamparin. Tapi kalau lu kulitnya taruh misalnya di kitab, di aturan, dia apa ya? Iya. Orang tergantung dia bergaul-gaulnya sama siapa. Tuh. Kalau bergaul sama orang baik, lu bukan orang baik, jadi ikutan baik. Tapi kalau orang baik, turunan baik, bergaul sama yang jelek, ikutan jelek. Paslon fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Pasal yang menerangkan tentang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. I'lam bi anna talibal ilm la yanal ilm wa la yanfa'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli wa ta'dhimil ustad wa tauhidi. Ketahuilah bahwasanya seseorang itu, penuntut ilmu itu, dia nggak bakal dapat ilmu dan nggak bakal manfaat kecuali dia memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang berilmu. Dimuliain gurunya, baru lo dapet tuh ilmu. Kalau ya Ustadz mah pinteran gua sama Ustadz gitu ya, nggak dapet ilmu lo gitu. Mawasal man wasal, orang dia nggak matlub karena illa bihurma. Orang nggak bakal dapat sesuatu sampai dia sampai itu kecuali dengan dia hormat, dengan hormat kepada guru, muliain ilmu, baru dia dapat. Pemasakoto mansakoto, dan orang yang gagal ya bakal pasti gagal, nggak bakal sampai maratibul aliyah, nggak bakal dia dapat kedudukan yang tinggi. Illa bitarkil horma wa ta'zim, karena sebab dia ninggalin memuliakan dan menghormati ilmu dan gurunya. Kalau mau dapat ilmu, muliain gurunya. Akan disebutkan al-haraka khairum minat ta'ah, dan al-hurma khairum minat ta'ah. Memuliakan itu lebih baik daripada ta'at. Ala tara anal insan la yakfi bil ma'siyah wa innahu yakfuru bitarkil hurma. Hanya saja manusia itu bisa disebut dia maksiat kalau dia ninggalin ketaatan. Tapi manusia kalau dia udah hilang hormatnya kepada syariat, kepada hukumnya Allah, dia bukan lagi maksiat, tapi dia kufur, kafir. Kayak misalnya lu sholat, ada orang sholat itu karena dia males, itu hukumnya dosa. Tapi kalau dia sholat, dia dalam hatinya sholat gak penting, nah itu bisa kafir. Dia bisa kafir dia. Wa min ta'dhimil ilm ta'dhibil muallim, dan di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan guru. Wa ayyada hadzal ma'na bi qouli Imam Ali karamallahu wajhah. Ini dikuatkan dari ucapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang apa? Ana abdun man 'allamani harfan wahidan, insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraka. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya saya ini adalah budak bagi orang yang mengajarkan aku satu huruf dari ilmu. Kata Sayyidina Ali. Jadi kalau lu bayangin tuh, satu huruf dari ilmu, gimana lu gua ajarin dari tadi, dari waktu berapa huruf tuh? Kata Sayyidina Ali, kalau ada yang ngajarin aku satu huruf aja, maka aku siap jadi budak dia. Seandainya dia mau jual di pasar, budak kan bisa dijual, ada harganya. Jualan nih. Kata Sayyidina Ali, terserah tuh. Guru saya mau jual saya aja, saya bisa. Ataupun dia mau saya dibebasin jadi budak, terserah guru. Ataupun dijadiin, ataupun dijual di pasar, terserah. Habis segitunya. Nah, kalau lo dijadiin begini, hati lu tuh wah baru lu bisa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man 'allama 'abdan ayat min kitabillah fahuwa maula. Siapa orang yang mengajarkan seseorang satu huruf dari Al-Quran atau dari ilmu, maka itu orang menjadi budaknya orang yang ngajarin. Aduh, lumayan kalau jual-jual ini. Laku berapa? Nah, itu makanya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma
Muhammad
Muhammad, Rabbil Alamin.